General Podcast, siapa di sana? Selamat datang kembali di Tim General Official. Kali ini kita berada di sesi podcast bersama, silahkan perkenalkan dulu Mas. Salam. Oke, bertemu lagi dengan saya Dimas Bagus, bisa dipanggil dengan The Bagus juga boleh. Ya boleh, The Bagus, Dimas juga boleh. Ya. Nah, di suasana yang baru ini kita podcast di luar ya. Ya, di mana ini Mas kita Mas? Kita baru di rumah Kalang di daerah Kota Gede. Kota Gede. Ini kafe yang Ya. estetik Mas ini. Benar sekali Mas Dimas. Futuristik. Ya, benar. Nuansanya masih nuansa lawas ya. Ya. Oke. Gimana nih Mas setelah lebaran ini? Apakah kabarnya baik-baik saja? Alhamdulillah. Saya Mas. Saya. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Oke. Kebetulan kita baru berada di daerah Kota Gede dan kebetulan juga Yang mau kita bahas adalah Kota Gede. Kota Gede. Kebetulan ada Akam sih. Akam sih. Anak kampung sono, sini, sana sini, oke? Gimana Mas Dimas tentang mengenai Kota Gede? Oke. Ngomong-ngomong tentang Kota Gede ya Mas ya? Ya, benar sekali. Ngomong-ngomong tentang Kota Gede, yang mau kita bahas apanya? Kota Oke. Gede itu banyak. Oh banyak. Ada Karena kuliner. Gede ya? Kuliner ada. Ya. Tempat wisata ada. Wisata lawas ada. Horornya juga ada. Oh ada. Ada. Oh ya udah, sih. Eventnya juga ada. ya. Apa yang mau Oke. dibahas apanya dulu Mas? Yang kita bahas kali ini mengenai kulinernya dulu Mas. Kuliner Dimas. dulu. Oke. Ya. Kuliner itu ada banyak Mas di Kota Gede. Oke, apa aja Mas? Coba sebutin kuliner Kota Gede itu yang Yang khas ya. khas banget loh. Khas banget di Kota Gede. Khas banget di Kota Gede itu ada kipo. Kipo apa Mas? Ya. Jelasin. Kipo. Ya. Namanya aja kipo. Kipo. Asal usulnya seka ini Mas. Iya Mas. Kipo. Iki opo? Wah. Kipo iki apa? Kipo iki apa? Kipo. Iki opo? Jadi disebut kipo. Kipo. Sih. Adanya cuma di Kota Gede Mas kipo itu. Ranah liane Mas. Gak ada. Jogja nih Mas, Jogja nake Mas, Mas Ya. Gede Sleman dan lain-lain. Iki Mas sing ono ning Kota Gede. Ya. Kipo. Kipo. Warnanya hijau Mas. Enak lah Mas. Enak. Wis tau Mas akhir Mas. Mas belum tahu. Aku belum tahu. Belum tahu. Aku belum tahu. Oke, Kipo lah, belum tahu. silakan dicoba Mas. Ya, Kipo. coba nih. Ada khasnya itu ada di Kipo Bujito. Nanti kita taruh linknya ada di Kota Gede Kipo ada. Bujito. Ya, Buat teman-teman Kipo yang Bujito. mau ngerasain Kipo, ada yang di Kipo Bujito di daerah Kota Gede Mas. Kota Gede. Tempatnya daerah di Mas. Pasare, Tempat Pase. Pase itu di barat SMA Muhammadiyah 4. sama model 4. Ya. 4. Nah, Ya. ini udah ngerti orang Kota Gede pasti familiar lah dengan Ya, nama di itu. Jalan Mondorakan. Ya, oke. Selain kuliner Mas, iki tadian bilangnya horor. Horor. Oke Mas. Banyak. Di Kota Gede itu banyak. Soalnya Mas, di Kota Gede itu kan bangunan-bangunan tua. Ya pertama. Terus gang-gang sempit. Ya. Itu khasnya Kota Gede itu gang-gang sempit Mas. Oke. Terus oke. bangunan-bangunan tua di Kota Gede itu masih banyak. Jadi kalau di Kota Gede ini sekarang Mas ada satu organisasi kayak Boleh hantu ngono? Enggak, Ora. kayak itu Mas. Kayak wisata tapi wisata namanya mau wisata itu loh Mas. Rumah-rumah lawas itu loh namanya apa? Wisata rumah lawas. Ya. Istilahnya wisata Ya. gon-gon Jadi lawas-lawas lah ngono. ada Ya. satu pengelola yang itu kalau kalian pengen wisata di Kota Gede itu ada namanya Kayak agensi ngono Mas berarti. ya kayak Oh, iya, iya. kayak tur lah Ya. tur di Kota Gede itu nanti di situs-situs Kota Gede ada apa namanya Mataram. museum Prenggan, Oh, ada kampung iya, wisata, iya. terus pasar Kota Gede tradisional. Oke, oke. Itu nanti itu Mas dilewatkan ke situ. Di-guide-guidein Ya, pengalamannya ya, terus Mas, ya, ada coklat tugu juga. Monggo. Monggo, itu nanti dilewatkan ke situ. Monggo silahkan kalau mau ada yang mau berwisata di Kota Gede. Silakan. Ada turnya ada. Tur Nanti kita, agensinya ada. kita taruh linknya di bawah. Oke. Nah, kuwi kan terture Mas. Ah. Nggon tempat horore Mas. Sing tempat horor. familiar ning Kota Gede. Banyak. banyak Mas. Oke Mas. Banyak. Banyak. Ya. Apa aja Mas coba sebutin sing biasanya kan aku sempet
dengeri apa mengenai horor-horor yang kota gede iki sempat dengar Mas aku. Saya familiar banget ki rumah pocong. Oh, rumah pocong. Rumah pocongnya Ya. rumah Sumi. Ya. Nah, ini ceritanya ini gimana Mas? Saya kan kebetulan anak kota gede ya Mas ya. Jadi tahu ya. Berarti saya masih sedurunge neng topik ya. Ya. Berapa tahun Mas neng kota gede? Ya, selama kecil. saya hidup ini. Rumah Sumi ya Mas ya. Rumah Sumi Mas. Rumah Sumi. Oke, kan saya tinggalnya di kota gede. Jadi tahu. Ya. Banyak stasiun TV yang dulu pernah ngeliput di situ rumah Sumi, tepatnya di Kampung Jagalan. Nama kampungnya Jagalan. Ya, Jagalan. Itu namanya Ngerian kalau nggak salah. Ngerian. Ya, Ngerian Ngerian kayaknya. Ngerian itu ada satu, itu khas Mas, rumahnya itu khas. Tua, bangunan Belanda. Terus ada satu bangunan yang di tengah jalan, namanya Pos Malang. Pos Malang. Ya, Pos Malang. Kenapa dinamakan Pos Malang? Karena kayak pos kampling tapi di tengah jalan. Namanya Pos Malang. Terus Pos kampling sih. Pos kampling di tengah jalan. Ya, jadinya dinamakan Pos Malang karena Malang-Malang di jalan. Wah, gitu. Malang gitu. Wah. Ya, gitu. Ya, benar. Masuk. Ya, terus itu udah terkenal angker Mas di situ. Banyak dunia lain udah pernah masuk di sana, terus Dua Dunia di Trans 7 udah pernah masuk di sana Mas. Tapi jelas ono Mas. Ada. Jelas ada nyata Mas ya istilahnya Sumiki cewek apa cowok Mas? Cewek. Oh, jadi Kunti. Ya. Ya. Bukan kunti Mas. Ya sejenis ya kayak gitulah. Kayak pocong ya kayak gitulah. Saya kan bilangnya kan pada bilang itu rumah pocong. Ya. Cuma kan Sumi kan padahal cewek. Ya. Ya. Tapi yang punya rumah nggak mau kalau disebut rumah pocong. Oh, berarti maunya disebut rumah Sumi karena nggak kelihatan serem. Ya. Terus ada lagi Mas. Dulu kalau orang-orang dulu Kota Gede pasti tahu namanya lupa saya. Bahkan mesti lali. Omah Kantil namanya. Omah Kantil itu. Pernah tahu daerah Kota Gede lah ngerti aku Mas. Rumah Kantil ini. Rumah Kantil dulu ada Rumah Kantil. Sekarang masih ada, tapi udah tertutup pepohonan Mas. Pepohonan rindang-rindang. Rumah Kantil. Daerah mana itu Mas? Itu di Mas. Dekat Mupat juga. Itu kan ada menara tinggi banget. Nah, timurnya menara itu ada rumah tua. Itu namanya Rumah Kantil. Di belakangnya juga ada Rumah Kantil di situ. Belakangnya Mupat berarti Mas. Timurnya Mupat. Berarti masuknya tetap di gangnya Mupat itu atau enggak? Ya, di Mupat itu masuk ke timur, nanti ada menara tinggi banget. Nah, di belakangnya menara itu ada rumah kosong. Namanya Rumah Kantil. Ya, dulu terkenal banget itu Rumah Kantil. Isinya apa Mas? Konon katanya itu ada suatu naga di situ yang lucu. Tapi saya nggak tahu ya. Cerita-cerita mistis gitu di Kota Gede banyak Mas. Oh iya. Tapi lucu gimana? Naga, ada naga. Emang naga itu Mas katanya? Katanya gitu. Terus uniknya orang Kota Gede kalau perang, kalau dikejar sama Belanda Mas, itu menang orang Kota Gede. Karena kenapa? Tahu medan Mas, belok-belok gang-gang kecil. Belanda ngerti Mas, bingung. Tersesat Mas. Belanda kan nggak tahu arah apa sih? Ya, kan bukan akamsi Mas. Ya. Jadi ya anak-anak Kota Gede kan bisa nebu kampung trisip menang loh. Wong Melayu banter enak. Bener. Oke. Untuk cerita horor sudah ya Mas ya. Tapi masih banyak lagi Mas. Banyak. Ya. Tapi yang familiar aja sih Mas. Ya. Oke. Di Kota Gede kan marak yang namanya event-event ya Mas ya. Banyak ya. Mas ya salah satunya tuh kayak event apa ya? Takbiran kemarin. Takbiran ada. Ya, itu event tahunan Mas. Ya, itu event tahunan ya. Ya, event tahunan. Coba Mas sebutin event-event apa yang ada di Kota Gede ini yang ramai ya. Kalau event mesti ramai ya Mas. Ya. Yang familiar aja lah.
Yang kemarin-kemarin baru-baru ini. Di kota gede itu banyak mas event. Ada yang setiap kampung itu ada event tahunannya ada. Kampung tuh juga nggak ada. Oh banyak. Jadi kampung di kota gede itu nggak cuma satu yang dia punya potensi berbudayanya mas. Jadi setiap kampung itu ada gimana ya, ada semangatnya tersendiri. Ada satu kampung yang dia punya penggerak sendiri buat dia mencetuskan satu acara event tahunan ada. Jadi Doni ya. Ya, terus ada yang bareng-bareng buat event satu kota gede juga ada. Banyak mas. Terus untuk event-eventnya mas, wah. Itu yang Mataram juga ada. Terus yang di sebelah selatan banget ada juga Pasar Sentir. Itu ada daerah dalam sana. Jadi setiap kampung itu pasti menyajikan identitas masing-masing ya. Ya. Terus ada Saling Serawung ada, terus Pasar Sentir ada, terus Pasar Keroncong ada. Ya, Keroncong. Terus takbiran itu ada. Terus apalagi ya? Berarti kota gede ini mempunyai sesuatu event sing besar sebenarnya mas ya. Iya. Per masing-masing kampung istilahnya gitu ya. Iya. Terus baru-baru ini ada lagi. Apa? Namanya apa? Padang Bulan. Nah itu baru kemarin minggu ini jalan. Barusan habis Lebaran langsung ada event coba. Kalau nggak kota gede nggak enak. Elak loh. Elak. Padang Bulan ini kemarin di mana tempatnya? Padang Bulan itu di selatan Lapangan Karang. Itu ada pondok pesantren. Nah di situ base campnya Padang Bulan. Kalau base campnya Pasar Keroncong itu ada di dekat pendopo Shoppingin. Pasar itu ke barat ya. Terus masuk ke utara. Nah di situ ada pendopo. Nah pendoponya itu adalah base campnya Pasar Keroncong. Seperti itu. Ada event tahunan itu. Ini mas, kan kemarin ada event apa namanya? Padang Bulan ya? Ya. Itu nyajiin event apa tuh mas? Padang Bulan itu kayak makanan tradisional. Habis itu mewarnai. Habis itu ada musik-musik etnik mas, kayak ya bukan etnik sih, kayak musik-musik lawasan ya? Ya kayak gitu, keroncong, terus musik-musik lawasan, angklung, musik-musik kayak gitu tradisional. Nuansanya kan nuansa jadul mas. Ya, jadul. Banyak yang kayak gitu. Ya, soalnya kota gede jadul istilahnya gitu ya? Ya, keroncong pelesiran juga di kota gede loh mas. Keroncong pelesiran? Iya, keroncong pelesiran yang udah ngehits di mana-mana. Di Langgeran itu base campnya ada di dalam juga. Dalam, oh ya, dalam itu keroncong pelesiran di sana. Ada plakatnya besar banget di situ, gambarnya keroncong pelesiran. Besok kalau ada keroncong pelesiran, jangan lupa nonton. Bisa pantau ya di Instagram sih mas. Kayak gitu ada sosial media. Pasti ada. Pasti ada sosial media. Pasti ada. Berarti sesuai nama eventnya aja ya mas? Yeah. Misal Padang Bulan, nanti cari search aja di sosial media namanya Padang Bulan gitu ya? Oke, buat teman-teman yang nggak tahu event-event jadi bisa tahu ya buat teman-teman semua. Apalagi nih mas, selain ada event, ada kuliner, ada horor. Oh tadi event satu lagi mas, yang takbiran belum dibahas. Oh iya, takbiran di kota gede itu ya jelas 1 tahun sekali lah takbiran. Ya 1 tahun sekali, dan takbiran di kota gede itu saya nggak tahu mas. Maksudnya gini mas, semangatnya di kota gede itu beda mas. Gimana mas itu mas? Daripada di luar sana. Jadi semangatnya kalau ada event takbiran AMM kota gede itu pasti semangatnya beda mas. Per masjid itu punya semangatnya sendiri-sendiri, punya gengsinya sendiri-sendiri mas. Oh iya. Jadi di situ itu jiwa kompetitifnya itu besar banget mas. Jadi kalau bisa menang gitu, nggak kok asal keluar tuh nggak. Soalnya di kota gede itu loh jadi sorotan. MM-nya kota gede itu jadi sorotan. Jadi dicontoh dari MM yang lain. Jadi di kota gede itu takbirannya itu peraturannya banyak mas. Peraturannya banyak IP mas? Peraturannya banyak, kayak apa-apa diatur, tapi bagus gitu loh. Jadi kayak gini mas, kalau lihat takbiran-takbiran di luar sana itu kan seumpama ya kontingen nomor 1 lewat, habis itu slow, nggak lihat apa-apa, penontonnya bingung nih mas, mau lihat apa nih. Datang lagi 1, slow lagi, 2 irit-iritan, habis itu slow lagi, nggak lihat apa-apa. Tapi kalau di kota gede nggak ada mas kayak gitu, urut
terus, nggak ada yang namanya nunggu, nggak ada pesertanya itu nggak ada mas. Ada terus berarti? Ada terus. Jadi urut nomor 1 sampai nomor 20 seumpama itu irit-iritan terus nggak ada. Berarti nggak ada gap-gapan gitu ya? Nggak ada. Slownya ini nggak ada. Jadi urut terus mas. Nah itu khasnya Kota Gede kayak gitu. Dan semua itu diatur dari ofisialnya, sampah aja diatur mas di Kota Gede itu. Jadi kayak gitu. Ya bagus berarti mas ya. Berarti yang menyelenggarain bertanggung jawab juga. Ya, gitu ya. Jadi dari MM yang lain kan menyorot kita aja bisa, mereka juga pengen bisa itu mas. Soalnya ya itu kalau kayak gitu kan efektif mas, maksudnya nggak panitianya nggak capek, benar, terus waktunya juga efisien, ya gitu mas. Jadi pengajian MM yang lain itu menyorot kita, jadi dari Kota Gede itu jadi sorotan lah, event takbiran gitu. Oke Mas Dimas, selain ada event-event seperti itu, apalagi Mas yang selain di Kota Gede? Kan makanan udah, horor udah. Kerajinan Mas, kerajinan itu ada, kerajinan ada perak, yang pasti ada perak. Perak itu banyak, pasti perak, terus tatah menatah itu banyak di Kota Gede. Tatah menatah? Ya, jadi kalau ukiran-ukiran, tatah itu kan mengukir mas. Mengukir ya. Mengukir sejarah. Wes. Kayak gitu mas, banyak kerajinan cincin, itu banyak. Apalagi mas, selain cincin? Ada satu itu kalung loh mas. Banyak. Ada satu vendor di sini itu yang udah terkenal sampai Jakarta. Indra Warkop itu pesennya di situ. Namanya apa ya? Lupa aku. Sweda, namanya Sweda. Apa Sweda? Ya, Sweda. Swega toh? Sweda. Wah. Ya, Sweda itu vendor kampung Kota Gede, Renggan. Yang dia udah sampai Jakarta, sampai sana luar sana. Terkenal. Ya, Indra Warkop itu pakai cincin tengkorak. Itu buatannya Sweda itu. Terus pernah ada event sepak bola Piala Presiden yang pialanya dari kayu. Nah itu pesannya di Kota Gede juga mas. Wah, buat teman-teman yang belum tahu, saya pesen nih Kota Gede gimana? Ya, iya. Emang lo mas Kota Gede ini apa-apa no mas. Jadi kalau mengulik Kota Gede, wah tekan sesuk ora rampung-rampung mas. Makanya jenenge Kota Gede. Iya Kota Gede. Terus pokoknya out of the box. Nah, buat teman-teman yang belum tahu pasti neng wah gitu. Iya. Ya. Jadi kalau mau ke Kota Gede silahkan bisa main-main, langsung main bisa, apa hubungi kita juga bisa, nanti ditargetin sama Akamsi. Weh, general ning Kota Gede loh mas. Baik. Ya itu loh mas. Apa ono, kacamata ono, terus sore mas kabeh ono ya istilahnya. Makanan juga ada, coklat ada. Bener banget. Terus kafe-kafe kekinian juga ada. Wis apa-apa ono kayak. Oke mas, untuk closingan kita makan-makan dulu, minum-minum dulu. Ya. Ngobras ya. Gitu teman-teman yang mau ingin ke Kota Gede langsung saja ya datang lah ya, nggak usah lama-lama istilahnya gitu ya. Lama-lama pantau terus Instagram. Pokoknya di Kota Gede banyak keseruan. Kalau mau datang silahkan datang, kita ramah, kita welcome. Wah. Berarti istilahnya cari di Google aja keluar ya mas ya, event Kota Gede gitu harusnya keluar ya. Harusnya keluar. Oke, buat teman-teman terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga buat Mas Dimas ya, sudah sama-sama makan waktu ya. Akan sih memang beda. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Benar sekali. See you next video. Bye bye.